Ya. Dia tidak akan melihat ini pendukungnya atau bukan. Akan tetapi ini adalah warganya, masyarakatnya. Kalau flashback, nggak terlalu lama flashback gitu. Secara prinsip, abang dulu tetap menjadi seorang politikus di salah satu partai dulunya. Iya. Aktif juga dan bahkan masuk ke dalam sebuah kepengurusan salah satu partai, kalau nggak boleh kita menyebutkan partainya. Nah sudah tuh, tapi abang tetap aktif di paguyuban Kito, khususnya Sumatera Barat, IKSB itu sendiri. Tapi pada saat abang berjuang betul-betul all out masuk ke dalam dunia politik dan pingin memegang tampuk sebuah partai yang pada saat itu ya Demokrat, ya kita sebut sekarang dah Demokrat, alhamdulillah berhasil dengan segala bentuk perjuangan lika-likunya itu. Orang politikus ya kadang-kadang ini bakaja nak menjadi ketua paguyuban, enak menjadi ketua IKO, ketua suku IKO, ya kan, ketua partai, ketua suku, enak. Nah, jadi seakan-akan punya nilai yang perlu yang bisa diambil orang. Ketua Sumatera Barat, ketua DPC Demokrat aja, kan lain, lain nuansanya itu gitu. Tapi justru abang malah mengundurkan diri dari kepengurusan inti IKSB di masa itu. Pembelajaran apa yang abang ingin sampaikan kepada orang Minang secara khusus dan secara umum adalah politikus yang ada di Kota Batam gitu. Apa pembelajaran yang ingin abang sampaikan sehubungan dengan itu gitu? Betul enggak, Budes? Hah? Bahkan caleg ini kok dapetnya ketua IKO. Nah, abang digenggam dalam tanda petik waktu itu ketua harian IKSB Kota Batam. Dan abang motor betul penggerak terhadap IKSB di masanya ya. Nah, tapi justru pada saat itu abang malah mundur. Tolong berikan kami, ajarkan kami, sampaikan ke kami apa yang mau abang ajarkan kepada generasi-generasi muda, kepada denek pemegang-pemegang tampuk paguyuban khususnya Sumatera Barat di Kota Batam gitu. Baik Pak Os, baik pemirsa semua. Tunggu Bang, enggak barek pertanyaan kan? Enggak. Luar biasa pertanyaan ya. Ini memang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi begini, yang saya lepas itu semua organisasi yang saya pimpin. Bukan hanya Sumatera Barat, tapi semua organisasi yang saya pimpin saya lepas, ya. Dan bukan hanya organisasi, ya, tapi juga usaha. Perusahaan pun. Ya, hari ini dari saya berniat untuk menjadi pengacara itu dari awal saya sudah berniat untuk jadi pengacara. Dan alhamdulillah 2021 semuanya tercapai. Akhirnya saya jadi seorang pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Ya. Jadi begini. Organisasi hobi. Ya, saya punya organisasi hobi di motor ya, motor besar. Organisasi olahraga saya di renang, di karate ya. Kemudian organisasi profesi ya. Organisasi paguyuban, semua saya lepas ya. Kemudian usaha juga. Sekarang jawabannya sederhana, sebetulnya begini. Saya secara pribadi tidak ingin memberikan beban. Saya tidak ingin memberikan beban kepada anggota organisasi tersebut. Ya. Seperti contoh tadi Pak Os bilang, kok selaku ketua harian IKSB kok meninggalkan, mundur, sementara orang berlomba-lomba sampai ribut begini segala macam. Saya meninggalkan. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti pengurus yang lain, jangankan anggota dulu, pengurus saja. Waduh, nanti kalau kita tidak ikut berikan dukungan kepada Bang Iksan, kita nggak enak, dia ketua kita. Ketua kita. Ya. Sementara bendera ketua beda gua aja. Ya, sementara bendera kita beda. Ya. Terus kalau kita dekat, nanti orang lain lihat seperti apa. Beban inilah yang sebetulnya saya ingin lepaskan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak mau mereka terbebani. Yang kedua, waktu saya menjadi ketua harian IKSB,
pada saat itulah setahu saya yang saya dengar, Ikatan Keluarga Sumatera Barat atau organisasi paguyuban yang menyatakan tidak memberikan dukungan secara politis kepada siapapun. Zaman itu ya, ya betul. Dan saya katakan itu, kenapa? Karena kita lihat hari ini banyak orang yang masuk ke dunia politik, ya, belum bisa mendewasakan diri. Misalnya contoh gini, saya masuk dunia politik, beliau masuk, dan Bapak sama Ibu Hos, Pak Hos dan Ibu Hos ternyata tidak mendukung saya. Di saat saya menjadi seorang pemenang, ya, saya akan anggap, oh ini berdua dulu bukan pendukung saya, ya. Ini yang sering terjadi, ya. Tapi seorang yang sudah benar-benar matang, ya, di dalam berpolitik dan memang dia masuk dunia politik adalah untuk kepentingan masyarakat luas, Ya. dia tidak akan melihat ini pendukungnya atau bukan. Akan tetapi ini adalah warganya, masyarakatnya. Dan ini sebetulnya suatu pembelajaran yang ingin saya berikan, ya, tanpa ada beban kepada siapapun. Jadi andai kata hari ini saya totalitas masuk ke dunia politik dan ada dukungan itu benar-benar murni. Ya. Bukan kena under pressure. Ya. Bukan kena suatu keterpaksaan. Betul. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran pada diri saya sendiri. Kenapa saya lepaskan semua? Ya, organisasi, hobi, profesi, paguyuban, ya, usaha. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya tidak ingin ada kata penyesalan. Ya, saya dalam kehidupan saya berusaha jangan pernah ada kata menyesal. Ya. Kalau hari ini saya fokus di dunia politik, ini saya sudah tinggalkan. Ternyata di saat saya fokus di dunia politik, Allah memberikan yang terbaik bagi saya tidak akan menyesal. Berarti Allah tahu yang terbaik. Ya, saya hanya berjuang 99%, 1% urusan Allah saya tidak boleh ikut campur. Ya. Kalau saya masih ngurus organisasi ini, berpolemik di sini, ngurus usaha ini, akhirnya di saat saya tidak mencapai yang terbaik di dalam dunia politik, saya akan nyesal. Aduh, dulu kenapa saya nggak tinggalkan ya? Ya, betul. Ya. Jadi begitu, dan memang saya bekerja banyak dalam silent, dalam diam, tapi saya fokus. Ya, saya nggak tipe orang yang gembar-gembor, wah gini, itu nggak karakter saya. Ya, I like to do something in the silent, but I do something really seriously. Ya, ini yang saya keep. This is my character. Ya.